Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semuanya luar biasa karena Allah kita sumber segala-galanya. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita walaupun secara virtual kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita pada saat ini, kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas kasih dan kuasa-Mu. Tuhan izinkan kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara virtual Tuhan. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan pada saat ini. Di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Kau menyucikan setiap kami agar kami boleh layak untuk beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kita sambut Allah kita. Kita sambut Raja kita. Karena Dia datang untuk melawat seluruh umatnya di penjuru bumi. Lihatlah Dia datang. Melawat umatnya seluruh penjuru bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperdulikan kehidupan kami. Kali ini kami ingin berdoa kepada-Mu, Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Dan bila tubuh, jiwa, dan rohku Tuhan, kuserahkan padamu untuk menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini ya Tuhan, layak menghadap hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, karena Kau Allah kami yang besar. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha kudus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menaikkan syukur. Haleluya. Ya, Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Itulah harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan baik, diberkati secara jasmani dan rohani. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saat hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang indah bagi kami.
Sebab itu Tuhan, sesuatu indah itu akan kami jadikan sesuatu yang berharga. Kami duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, bekerja sama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu bersukacita? Ya, tentu kita harus bersukacita dalam segala hal. Melengkapi sukacita kita, kita akan membacakan firman Tuhan dalam Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan, perjuangan kita bukan masalah makan, minum, karir, atau keuangan, kesejahteraan, atau keberhasilan. Itu memang penting untuk melangsungkan kehidupan kita. Namun yang jauh lebih penting di atas segala-galanya ialah mempertahankan iman, pengharapan kita kepada Injil Kristus. Karena apa? Di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini menunjukkan kepada orang-orang yang percaya agar mereka mempunyai satu sikap iman yang kokoh di dalam Injil. Mengapa kita mempunyai satu sikap yang kokoh di dalam keyakinan kita kepada Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Haleluya. Apa itu keyakinan yang kokoh, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Keyakinan yang kokoh berbicara tentang keteguhan hati dalam mempertahankan iman yang murni. Injil yang murni yang kita percayai bahwa Injil atau firman Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Kita bersyukur firman Tuhan itu berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Inilah yang perlu kita lakukan di masa-masa yang sulit seperti ini. Dunia boleh bergoncang, tetapi perkataan Tuhan tidak akan bergoncang. Dunia akan bergoncang, akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Di sini nyata jelas, orang-orang yang mempunyai keyakinan iman terhadap Injil, dia tidak mudah goyah, tidak mudah goncang dalam keadaan apapun juga. Justru orang yang mempunyai keyakinan iman di dalam Injil, dia akan mengalami janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Ada 1001 janji Tuhan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, mempunyai keyakinan hati di dalam Injil Kristus. Janji-janji apa, Bapak Ibu? Tentu janji-janji yang luar biasa. Kemenangan dari pergumulan, kemenangan dari masalah, kesembuhan dari berbagai penyakit, pemulihan dari berbagai pemulihan rumah tangga, pemulihan di setiap sektor, di setiap segalanya. Bahkan jauh lebih hebat lagi, Tuhan menyatakan, firman Tuhan menyatakan, Injil menyatakan akan senantiasa memberkati orang-orang yang mempunyai keyakinan iman. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih spektakuler lagi, firman Tuhan akan digenapi bagi kita yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kita kasih dalam Tuhan, sekarang bagaimana caranya supaya kita mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Ada 3 hal yang saya pelajari yang menjadi berkat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bagaimana memiliki keyakinan yang kokoh dalam hidup kita? Yang pertama, jangan fokus dengan persungutan, karena persungutan akan mudah sekali membawa iman kita goyah. Persungutan akan membawa kehidupan kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menjadi kendor keyakinan imannya, Bapak Ibu.
Bahkan lebih parah lagi, orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, dampak dari semuanya itu adalah kepahitan. Katakan kepahitan. Banyak orang-orang Kristen mengalami kepahitan. Karena apa? Fokusnya hidupnya bersungut-sungut. Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang suka marah-marah, orang yang suka bersungut-sungut, orang yang mudah tersinggung, dia tidak akan bertahan lama. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan iman terhadap Injil Kristus, orang yang setia, orang yang rendah hati, orang yang mencari Tuhan, kemanapun Tuhan buang, dia akan berhasil dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang dalam Tuhan, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini mudah putus asa, mudah pesimis menghadapi tekanan hidup, mudah pesimis menghadapi gejolak hidup. Ketahuilah Bapak Ibu, kekristenan memang penuh dengan tantangan. Kekristenan itu tidak mudah. Sebab itu kita harus mempunyai keyakinan iman di dalam Kristus. Banyak orang hari-hari ini pesimis, lari dari kenyataan, mudah putus asa, dikit-dikit ada masalah. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Malaikat bilang, sungguh terlalu. Buah semangka, buah melon, buah nggak saka, lu blow on. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak anak-anak Tuhan blow on, banyak anak-anak Tuhan bodoh. Karena apa? Dia meninggalkan Kristus oleh karena kesusahan. Dia meninggalkan imannya oleh karena pekerjaan. Dia meninggalkan imannya karena jodoh. Dia meninggalkan imannya karena kesulitan ekonomi. Padahal Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yesus adalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita mau masuk surga, tetap percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Alkitab katakan, biarlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Sekali lagi, Alkitab katakan janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita mempunyai keyakinan iman yang kokoh di dalam Injil Kristus, yang sanggup memerdekakan kita, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menyembuhkan kita. Sebab itu Bapak Ibu, dalam pergumulan hidup kita, jangan kita fokus kepada persungutan. Karena persungutan, dampak dari persungutan adalah kekecewaan dan kepahitan. Kalau rumah tangga sudah pahit, rumah tangga sudah hidupnya bersungut-sungut, bahkan persungutan menjadi gaya hidup mereka, kacau Bapak Ibu. Mau tidur bersungut-sungut, bangun pagi bersungut-sungut, makan bersungut-sungut. Setiap hari bersungut-sungut, yang adalah kepahitan. Perlu Bapak Ibu ketahui, kekecewaan, kepahitan adalah senjata daripada setan yang untuk senantiasa menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Sebab itu, jangan kita fokus kepada persungutan. Kita harus bangkit, kita harus berani menyatakan, di tengah-tengah pergumulan apapun juga, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, fokuslah kepada Injil Kristus. Mengapa kita fokus kepada Injil Kristus? Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa keyakinan yang kokoh di dalam Injil kebenaran Kristus. Injil menjadi gaya hidup kita. Kebenaran menjadi gaya hidup kita. Kalau kebenaran firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, wow, hidup ini begitu luar biasa. Kita dapat melangkah demi langkah. Sekalipun banyak orang takut untuk melewati masalah itu, tapi kita tidak akan takut. Karena apa? Karena kita bersama Injil, bersama firman Tuhan yang jauh lebih hebat dari segala-galanya. Ketahuilah firman Tuhan ada di hati kita. Pergunakan, perkatakan. Karena Tuhan menghargai setiap perkataan yang lahir dari iman. Karena firman Tuhan katakan, orang benar hidup karena iman. Haleluya.
Pergumulan apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Pergumulan apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Jangan pernah cengeng, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis. Hadapilah kenyataan sekalipun pahit. Tetapi orang yang punya keyakinan iman, kepahitan itu menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang berguna untuk lebih mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat, jangan kita kompromi dengan persungutan. Tapi tinggalkanlah persungutan, tinggalkanlah panas hati itu, tinggalkanlah kepahitan. Kalau banyak rumah tangga hancur karena kepahitan, suami pahit sama istri, istri pahit sama suami, sehingga di rumah selalu ada kata-kata pahit. Karena apa? Karena pahit semuanya, tidak ada yang manis. Tetapi orang yang senantiasa hidup punya keyakinan yang kokoh, apa yang pahit menjadi manis, apa yang tawar menjadi manis, segala sesuatu menjadi manis. Hidup dalam keyakinan iman yang kokoh dapat mudah tersenyum. Amin. Dapat mudah memiliki hati yang gembira. Jangan kita risaukan masalah, jangan kita risaukan segala kondisi apapun juga, tetapi terikatlah kepada janji-janji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mempunyai cara untuk menolong kita. Janji-janji Tuhan begitu luar biasa bagi kita, bahkan Dia menepati, dan waktu kairosnya Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Yang kedua, bagaimana memiliki yakin iman yang kokoh? Tetap setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setia berarti berpegang teguh pada janji, mempunyai pengharapan yang pasti, mempunyai pendirian yang pasti. Dia patuh dan dia taat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya, kesetiaan itu mutlak kita miliki. Sebab apa? Surga adalah tempat bagi orang-orang yang setia, Bapak Ibu. Saudara, kita bersyukur karena kesetiaannya. Rahmat Tuhan selalu baru datang setiap harinya. Setialah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetaplah setia, lakukanlah bagian kita dengan setia, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sempurna dan ajaib. Tanda-tanda orang setia, ciri-ciri orang setia, dia dapat dipercaya. Karena itu Tuhan mengatakan, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Saudara mau perkara besar, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kita setia kepada Tuhan, pasti suami setia sama istri. Kalau istri setia sama Tuhan, pasti istri setia sama suami. Begitu indah kalau rumah tangga setia. Kesetiaan dibangun dalam rumah tangga, kesetiaan dibangun dalam pelayanan, kesetiaan dibangun dalam pekerjaan, kesetiaan dibangun dalam aktivitas kita, dan kita setia sampai Tuhan menjemput kita. Kita tetap setia. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Setialah kepada Tuhan. Apapun juga situasi dan kondisi keadaan menggoncang iman kita, sekali percaya Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Amin. Saudaraku, maaf banyak orang rajin ke gereja, banyak orang melayani Tuhan, tetapi disayang sama setan. Wih, kok bisa begitu? Karena apa? Karena tidak setia sama Tuhan. Akibat tidak setia kepada Tuhan, dia tidak punya pertobatan. Dosa jalan terus, selingkuh jalan terus, nipu sana jalan terus. Kehidupannya tidak setia, sehingga kehidupannya selalu bercacat celak di mata Tuhan. Setan bilang begini, lu rajin ke gereja, lu rajin melayani, tapi jangan bertobat. Itulah setan. Tentu kita mau disayang sama Tuhan dong. Rajin melayani, rajin ke gereja, rajin berdoa,
disayang sama Tuhan karena ada kesetiaan. Kesetiaan buahnya pertobatan. Ada lagunya Bapak Ibu. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aha, 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 asik. Nah, ikutin ya 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aha, 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 asik. Nah, aha, aha, asik. Ini yang begitu luar biasa. Saudara mau disayang Tuhan? Saudara mau diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mau diberkati, ada pemulihan dalam rumah tangga, ada pemulihan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tetaplah setia sampai Tuhan mendapatkan kita. Kita tetap setia. Haleluya. Luar biasa. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana memiliki keyakinan yang kokoh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memiliki kehidupan yang bergaul erat dengan Tuhan. Mempunyai waktu yang banyak untuk Tuhan, Bapak Ibu. Mempunyai waktu yang begitu banyak untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekalipun mungkin ada kesibukan, memang sibuk, tapi jangan lupa utamakan Tuhan. Jangan lupa utamakanlah Tuhan, sampai-sampai Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang mencari yang ditambahkannya, sibuk sana sini, sibuk sana, sampai lupa untuk saat teduh, sampai lupa untuk berdoa, bahkan sampai lupa untuk beribadah. Bahkan bukan lupa, tapi unsur kesengajaan, tidak ada lagi kerinduan untuk beribadah. Apa itu ibadah, Bapak Ibu? Ibadah adalah perbuatan bakti kita yang disertai dengan ketaatan. Jadi ibadah adalah satu hubungan yang erat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita ingin lebih peka sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, lebih melekat sama Tuhan, carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tetaplah mentaati. Tetaplah kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Izinkan hidup kita untuk bergaul erat dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan rindu. Betapa rindunya Tuhan dekat dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan sangat suka terhadap orang yang selalu mencari wajahnya. Tuhan selalu suka mencari orang yang rendah hati. Orang yang mencari Tuhan. Orang yang rendah hati, ciri-cirinya dia suka mencari Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Dia suka mengagungkan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pergumulan, orang erat dengan Tuhan, Tuhan pasti bela. Contohnya Bapak Ibu dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saat zaman Nuh itu zaman yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan yang begitu bengis, kejahatan yang begitu luar biasa, najis, cacat celah. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Karena Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-9, Nuh benar, Nuh tidak bercelah, dan Nuh bergaul dengan Tuhan. Kunci keberhasilan, kunci berkat Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Berkat di sini bukan hanya berbicara tentang keuangan saja, bukan kemakmuran saja, tapi berkat di sini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Di mana kita hadir, Tuhan hadir. Sekalipun dalam pergumulan apapun juga, Tuhan tetap hadir. Itulah berkat yang luar biasa. Saudara kekasih dalam, tetaplah kita bersuka cita. Sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Amin. Kita percaya orang yang mencintai Yesus adalah orang yang senang bergaul dengan Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu yang kita dengar. Bagaimana supaya kita punya keyakinan iman. Yang pertama dikatakan jangan fokus dengan persungutan. Yang kedua, bagaimana kita punya keyakinan iman yang kokoh dalam Injil. Yang kedua, tetaplah setia. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Yang ketiga, bagaimana memiliki suatu keyakinan kokoh. Milikilah kehidupan bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah,
ia dikenal oleh Allah. Haleluya, kita bersyukur kalau kita dikenal oleh Allah. Siapa kita ini Bapak Ibu? Kita dikenal, kita disayang, kita dicintai oleh Tuhan. Sebab itu bangkitlah dari terpurukan, bangkitlah dari kelemahan, bangkitlah Bapak Ibu, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita dicintai oleh Tuhan, kita disayang oleh Tuhan. Sampai-sampai Tuhan katakan, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Betapa bersuka citanya kita hari ini mendengar kabar yang menyukakan hati kita. Jangan pesimis, jangan mau mundur, dan jangan mau kalah karena masalah. Kalah karena masalah itu dengan keyakinan iman kita. Kalah karena masalah itu dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalahkan masalah itu dengan hidup bergaul erat dengan Tuhan. Dan orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia dikasihi oleh Allah. Dia dikenan oleh Allah. Sehingga kemanapun kita berjalan, kita tidak pernah takut. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan Yesus ada hari ini sampai selama-lamanya. Dan dia ingin selalu kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan sederhana ini memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami semakin bijak, semakin berkenan, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin tunduk, semakin rendah hati. Dan kami percaya perkara-perkara besar, perkara-perkara yang luar biasa kami akan alami bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita kata bersama-sama, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Yakob Kwamesak bersama dengan seluruh keluarga dan jemaat yang dilayaninya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terus Tuhan bawa kami untuk lebih lagi melakukan firman dengan hidup kami. Sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan dan semakin menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada, dari opa oma yang lanjut usia sampai bayi-bayi dalam kandungan. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu ajaib Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kecukupan dari apa yang dibutuhkan, Tuhan berikan semuanya. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan secara mental, kesehatan secara rohani, jasmani, bahkan seluruh keluarga boleh hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, Bapak Ketua Umum kami, Pendeta Rubin Adi Abraham, bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh staf BPP, Ketua-Ketua BPD dimanapun berada, dalam dan luar negeri, bahkan seluruh pejabat Gereja Betel Indonesia dan jemaat-Mu, berikan kami roh yang sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari, semakin sehati menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa ini Tuhan, dari mulai Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, para pimpinan dari tingkat pusat sampai ke daerah, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Bagi bangsa ini Tuhan, anugerahkan pertobatan, karuniakan keselamatan Tuhan, sehingga Indonesia boleh dipulihkan atas kehendak dan rencana-Mu, sehingga kerajaan-Mu datang atas Indonesia, kehendak-Mu jadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kami mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Tiba saatnya kami berpisah dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala yang sudah Tuhan sediakan, bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.